Nah, ini dihalangi oleh mikrofon. Saya dari bawah saja. Keren jadas ya bisa ya. Jadi ini ada berita yang banyak ya. Ngeri-ngeri sedap. Antara lain adalah ditangkapnya Ustadz Yahya Waloni. Apa boleh buat sobat era sekalian? Saya sebenarnya sudah berjanji, sudah bikin appointment dengan Ustadz Yahya Waloni hari Sabtu ini ya. Sudah komunikasi dari kemarin untuk mengundang yang bersangkutan dalam Refli Harun Podcast. Tapi ternyata apa boleh buat, karena ternyata yang bersangkutan ditangkap oleh polisi ya. Coba kita bacakan ini, dan memang kasus ini agak sensitif kalau kita mau membahasnya ya, sangat-sangat sensitif, dan memang hukum positif kita masih menyediakan hal-hal seperti ini, yaitu pasal-pasal tentang penyebaran kebencian, dan juga pasal tentang penodaan atau penistaan terhadap agama ya. Coba kita bacakan kesalahan dari Ustadz Yahya Waloni yang dianggap keliru sehingga dia perlu dipenjarakan. Coba kita lihat ya. Oke, sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, polisi tangkap Yahya Waloni terkait kasus penodaan agama. Jakarta, CNN Indonesia, Polri melakukan penangkapan terhadap sosok penceramah Yahya Waloni Kamis 26 Agustus. Yahya ditangkap oleh tim dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipid Cyber Bareskrim Polri. Ya, benar ditangkap, ujar Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi Kamis 26 Agustus. Belum ada keterangan lebih lanjut soal kronologi penangkapan Yahya Waloni. Meski demikian, Rusdi memastikan penangkapan Yahya terkait kasus dugaan penodaan agama. Jadi kalau penodaan agama berarti KUHP ya, penodaan agama tegasnya. Sejak penangkapan Muhammad KC beberapa hari lalu, terpantau memang muncul seruan untuk polisi agar menangkap Yahya Waloni yang dituding turut menyuarakan kebencian dalam materi dakwanya. Jadi ada dua alternatif ya, pasal kebencian dan penodaan agama. Sekitar April lalu, Yahya Waloni juga dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri oleh sejumlah komunitas masyarakat lantaran diduga telah menistakan agama. Laporan itu diterima dengan registrasi perkara dengan nomor LP dan seterusnya Bareskrim. Adapun pihak yang melaporkan, Yahya mengatasnamakan dirinya komunitas cinta pluralisme. Ya, biasanya ini organisasi yang baru dibentuk biasanya ya. Dalam hal ini biasanya, tapi tidak tahu pastinya kita. Dalam hal ini ceramah Yahya yang diperkarakan ialah saat dirinya menyebut Injil fiktif serta palsu. Perkara yang dilaporkan berkaitan dengan ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Yahya diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Allahu Akbar ya. Coba kita bacakan ya. Ini ada lagi berbatik dan peci hitam. Yahya Waloni bungkam tiba di Bareskrim ya. Jakarta, CNN Indonesia, penceramah Yahya Waloni bungkam saat tiba di gedung Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri pada Kamis 26 malam. Yahya baru saja ditangkap di kediamannya di daerah Cibubur, Jawa Barat. Pantauan cnnindonesia.com, Yahya tiba sekitar pukul 18.30 WIB dengan sejumlah penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipid Cyber Bareskrim Polri. Ia tampak mengenakan baju batik dengan peci hitam, namun tak menggubris satupun pertanyaan yang diberikan oleh awak media.
Dia hanya melemparkan salam sungkem kepada wartawan. Kemudian Yahya Waluni langsung digiring masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan. Belum ada keterangan secara utuh dari kepolisian terkait kasus yang sedang dialami oleh penyidik kepolisian terhadap penceramah tersebut. Oh, didalami ya, kok sedang didalami. Iya benar ditangkap kasus terkait penodaan agama, kata Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi. Ya, sahabat era sekalian, kita mau bilang apa ya? Hukum positif Indonesia memang sampai sekarang itu masih mencantumkan pasal-pasal tentang penghinaan atau penistaan atau penodaan agama serta juga penyebaran kebencian ya. Allahu Akbar ya. Jadi kita harus memahami antara hukum nasional dan ajaran agama ya. Nah, kalau kita bicara misalnya mengenai hukum negara, ya maka hukum negara ya mengenal yang namanya pasal berapa ya tentang penodaan agama, itu pasal 56A kalau tidak salah, dan juga mengenal Undang-Undang ITE pasal 45A dan kemudian juga pasal 27 yang berupa penyebaran kebencian dan kemudian di KUHP penodaan agama. Nah, ini memang terus terang saja kasusnya agak ngeri-ngeri sedap, karena setelah Muhammad KC ditangkap, tiba-tiba ada seruan dari PBNU, ada seruan dari Menteri Agama agar mereka yang juga ya katakanlah dianggap melakukan semacam penistaan penistaan agama itu diproses juga ya. Jadi misalnya katakanlah misalnya tadi pernyataan dari, coba kita lihat pernyataan dari Menteri Agama ya, yang mengatakan semuanya juga harus diproses. Saya terus terang saja kalau kasus seperti ini speechless karena kasus seperti ini sangat besar menyangkut psikologi politiknya dan punya tendensi untuk saling katakanlah saling menyandra, saling serang menyerang. Katakanlah misalnya kelompok Islam bisa saja menuntut agar Muhammad KC atau Muhammad KC, kadang-kadang ditulis KC atau KC, itu diproses. Kata Hidayat Nur Wahid, jangan nanti pura-pura gila. Sementara kelompok lain kemudian menyerukan agar ya semuanya harus diproses. Maka barangkali akan lebih banyak lagi penceramah-penceramah yang akan ditangkap lalu kemudian ditahan. Nah, di sini yang kemudian kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati karena memang misalnya soal agama ya. Soal agama kita tahu bahwa ada agama yang sangat berimpit sejarahnya, tapi memiliki versi yang berbeda ya, tentang Tuhan, tentang misalnya keyakinan utusan Tuhan dan lain sebagainya. Dan itu kalau kita sampaikan pada komunitas sendiri tidak ada masalah. Tapi begitu kemudian diviralkan melalui media sosial dan didengar komunitas lain, maka komunitas lain tersebut bisa menjadi tersinggung, merasa dicemarkan, atau merasa mendapatkan ujaran kebencian. Nah, celakanya kadang-kadang yang melaporkan juga ya sesama agama juga. Jadi pelapornya bisa agama yang sama. Jadi agak iyalah tensi pro dan kontranya tinggi. Baik itu menggunakan pasal penodaan terhadap agama maupun menggunakan pasal ujaran kebencian.
Karena kalau kita ukurannya hanya undang-undang yang tertulis itu saja, ya maka mudah sekali memang masuk ke dalam tindak pidana. Karena misalnya ujaran kebencian itu adalah terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sudah jelas ya. Ketika saya mengatakan dalam kasus Gus Nur definisi golongan itu masih questionable, kalau ini tidak lagi questionable karena terkait langsung suku, agama, ras, antar golongan. Nah, jadi kalau agama itu ya bisa dibilang dua, agama iya, golongan agama iya, gitu. Jadi serba dilematis ya. Jadi ke depan ya, kalau saya pribadi sih appeal, walaupun saya bukan ahli di bidang ini, tapi kan di sisi hukum negara itu kita juga harus harus adil juga, dan juga berempati kepada pihak kepolisian. Ketika Muhammad KC dianggap menghina, maka kelompok-kelompok kanan dalam politik Indonesia langsung mengatakan ditangkap, jangan pura-pura katakanlah tidak waras dan lain sebagainya. Tapi ada juga kasus-kasus seperti Yahya Waloni ini yang juga sudah dilaporkan, dan barangkali kelompok atau spektrum lain dalam politik mengatakan sama dong perlakuannya, harus ada equality before the law. Dan ternyata Menteri Agama sendiri ngomong begitu, pengurus NU juga ngomong begitu. Maka memang kalau kita ukurannya adalah ukuran undang-undang yang berlaku, memang ya sulit. Makanya barangkali hal yang harus dilakukan itu dua hal menurut saya. Pertama, barangkali menghindari tema-tema sensitif yang barangkali akan mengganggu atau bisa masuk trapping pasal-pasal penodaan agama ataupun pasal-pasal tentang ujaran kebencian. Dan kedua adalah kepada mereka yang mendengarkannya, jangan memviralkannya. Kalau memang itu adalah kajian internal, ya untuk internal saja, jangan sampai keluar. Karena kalau keluar didengarkan kelompok lain atau kelompok agama lain, maka pastilah mereka memiliki keyakinan dan pengetahuan yang berbeda dengan kelompok agama yang lainnya lagi. Ini yang kemudian yang kita harus yakin bahwa ya sudahlah, bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum waliyadin ya. Tapi mudah-mudahan semuanya berjalan baik ya. Jadi saya seperti yang saya katakan tadi, saya sudah janji dengan Ustadz Yahya Waloni mau mengundang, dan dia sudah bersedia. Jadi saya bilang assalamualaikum. Oh, dia yang bilang assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Ustadz. Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Apa materi kita nanti? Oh, rupanya dia paham kalau saya orang Palembang ya.